Karena kalau untuk saya sendiri sih saya kurang ingat ya, bahkan sama sekali tidak ingat. Tetapi orang tua saya menceritakan bahwa saya dari usia 2 tahun sampai kelas 6 SD itu bisa mengobati orang-orang yang sakit medis dan non-medis. Usia 2 tahun itu sudah mempunyai kelebihan bisa mengobati orang-orang yang sakit, penyakit-penyakit yang medis dan non-medis. Dan kalau dulu itu saya selalu dalam mimpi ilapatnya. Ilapat untuk bisa mengobati seseorang yang sakit itu pasti harus tertidur dulu walaupun hanya 5 menit. Dan itu saya tertidur, di situ baru mendapatkan ilapat-ilapat dari mimpi untuk bisa mengobati orang-orang itu. Dan alhamdulillah atas izin Allah semuanya sembuh. Di antaranya seperti orang yang terkena santet, guna-guna, terus yang sakit kayak diabetes, terus sakit seperti kolesterol, jantung, mah kronis, pokoknya macam-macam lah. Bahkan banyak sekali orang-orang juga yang dulu ingin jual rumah, jual tanah gitu. Jadi kalau dulu waktu kecil lebih ke pengobatan sih. Insya Allah alami, karena memang kalau menurut penuturan orang tua saya, dari mulai dilahirkan tuh banyak sekali keanehan-keanehan. Karena waktu dikandung juga banyak juga ya keanehannya, dan bahkan setelah saya lahir itu mengalami hal-hal yang sangat perih. Dukanya itu benar-benar sangat mendalam. Karena di saat saya usia 14 tahun itu, disitulah saya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tua saya itu usahanya bangkrut. Sampai pada akhirnya tidak ada satupun yang memandang keluarga kami gitu. Jadi dari usia 14 tahun tuh saya berjuang sampai putus sekolah dulu untuk bisa membiayai orang tua dan adik-adik. Jadi memang sih dari awal tuh saya terlahir dari keluarga yang sederhana ya. Semua keluarga saya sederhana, baik bapak ataupun mama. Dan di situ walaupun kita hidup sederhana, alhamdulillah tidak pernah merepotkan saudara atau orang lain. Tapi di saat saya beranjak usia 14 tahun, di situ saya mendapatkan ujian yang terberat dan terbesar bagi hidup saya dan keluarga, sampai semuanya habis, rumah, terus harta benda, itu semuanya habis karena orang tua ditipu oleh orang. Sampai pada akhirnya saya putus sekolah karena saya anak paling besar dan punya adik 2. Saya harus benar-benar kerja keras, banting tulang untuk menjadi tulang punggung keluarga. Pada saat itu pas mama lagi hamil oleh anak yang ketiga, itu sampai kita tuh habis semuanya dan diusir di rumah itu karena disita oleh bank. Jalan kaki dari Katapang Cilampeni itu ke Margahayu Permai, jaraknya lumayan, kurang lebih 10 kiloan ya, 10 kilometer kurang lebih. Dan di saat mama hamil besar itu, kami itu tinggal di rumah keluarganya mama. Sampai di sana tinggal, saya putus sekolah, saya melamar pekerjaan dan diterima kerja. Dulu tuh di pabrik sebagai karyawan gunting benang. Tapi di situ saya dipitnah oleh keluarga saya sendiri. Sampai pada akhirnya saya tuh pulang ke rumah keluarganya mama. Dan di saat itu juga saya diusir di sana karena seperti ada kesalahpahaman lah gitu. Dan di saat kami diusir, singkat cerita, mama tuh udah melahirkan anak yang ketiga, yaitu adik saya yang bungsu. Dan di situ kami tuh berangkat jalan kaki dan tanpa membawa apapun dari Margahayu Permai itu pergi ke Pagarsi, ke rumah keluarganya bapak. Kurang lebih, pokoknya waktu 14 tahun, waktu saya usia 14 tahun lah, lupa lagi ya tahunnya tahun berapa gitu. Kalau nggak salah sih tahun 2000-an, tahun 2000-an. Di saat saya jalan kaki dari Margahayu Permai ke Pagarsi tanpa membawa uang sepeser pun, tanpa membawa barang apapun, hanya baju aja yang dipakai satu, sampai ada kain gendong itu 2 yang dibawa oleh mama tuh digadaikan ke Pegadaian, dan itu laku 20.000. Dan 20.000 itu dipakai untuk makan kami sekeluarga. Dan di situ kami jalan kaki, singkat cerita saya nyampe ke rumah keluarganya dari bapak, dan di situ pun kami nggak diterima oleh keluarga, oleh saudara-saudara. Alasannya mungkin karena keadaan kami susah ya, dan mereka itu takut kami merepotkan. Makanya mereka tuh tidak mau menerima
keadaan kami, sampai pada akhirnya kami minta izin untuk bisa tinggal di situ pun juga tidak diizinkan. Waktu itu yang tidak mengizinkan kami untuk tinggal di sana, sampai pada akhirnya kami tuh selama berbulan-bulan tidur hanya di halaman rumahnya. Dan di saat minta air ke saudara itu seperti kita yang mengemis-ngemis padahal kita minta air untuk minum. Waktu itu kalau dari keluarga Bapak hanya ada 2 orang yang baik yang pernah menolong nyawa kami ya, karena di saat kami kelaparan, benar-benar kelaparan, hanya 2 orang itu yang membantu dalam segi keuangan, dan itu pun juga tidak full karena mereka sendiri juga keadaannya sederhana, hanya sanggup dan mampu untuk keluarganya dia sendiri, tetapi dia bisa berbagi kepada saya dan keluarga untuk memberikan saya makan dan memberikan sedikit uang untuk kami gunakan untuk kepentingan adik-adik saya. Di situ alhamdulillahnya tetangga-tetangga baik ya, dibanding dengan saudara-saudara yang lain, tetangga yang lebih baik. Dan 2 orang yang memang berjasa dalam hidup saya adalah saya yang pernah membantu saya di saat saya dan keluarga mengalami kehidupan yang sangat buruk, yang sangat pahit. Tetapi untuk saudara-saudara yang lain itu benar-benar saya merasakan kesedihan yang luar biasa ya, karena kebanyakannya itu hampir 80% saudara-saudara itu memandang saya dan keluarga itu memandang sebelah mata. Sampai saya meminjam helm, dulu pernah ada kejadian waktu tahun 2000-an itu saya meminjam helm untuk melamar pekerjaan. Saya diantar oleh teman sekolah saya, teman SD saya untuk melamar pekerjaan. Saya meminjam helm pun tidak boleh, sampai helm tuh di depan mata kepala saya sendiri dibanting. Padahal saya pinjam kepada sendiri. Sampai saya punya HP itu pemberian dari orang, mau ikut ngecas juga di rumah saudara saya, sampai kabel-kabel untuk ngecas itu semuanya dicabut oleh saya, biar saya itu putus komunikasi dan buntu tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi saudara-saudara saya itu seperti yang benar-benar menghina, mengejek saya, bahkan sampai mencela, mencemooh, dan bahkan tidak mau mengenal dengan saya dan keluarga. Jadi saya dan keluarga itu udah benar-benar dianggap sampah. Padahal dulu di saat keluarga saya hidup cukup, semuanya merangkul gitu kan, mengakui bahwa saya dan keluarga saya itu adalah saudaranya. Tapi di saat kehidupan saya terpuruk, dari tidak ada yang mau membantu, hanya ada 2 orang saja yang bisa membantu, yang tidak usah saya sebutkan namanya. Itu yang benar-benar berjasa dalam hidup saya. Sampai saat ini saya juga sayang ke mereka. Cukup lama ya, sampai berlarut-larut, sampai bertahun-tahun. Karena dulu sampai bapak tuh shock drastis karena ditipu orang kan, sampai usahanya di pasar yang tadinya bandar menjadi kuli panggul. Terus mama juga, karena mama kan seorang ibu rumah tangga dan punya anak 3, saya paling besar, yang kedua adik saya adalah cowok semua. Sampai mereka pun juga putus sekolah.